Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Novi Susanti dengan NIM 200002057. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas manajemen humas dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aktivitas praktisi public relation yang terdiri dari conference pers, press release, dan presentasi. Antara press release atau siaran pers dengan conference pers atau jumpa pers ini berbeda, yang mana siaran pers adalah informasi yang kita rilis, sedangkan jumpa pers ialah berjumpa dengan keseluruhan media, yang mana ada beberapa wilayah yang kita undang untuk bertemu tatap muka untuk menyampaikan suatu informasi terkait lembaga kita. Sedangkan presentasi yaitu terkait dengan kemampuan komunikasi dari para praktisi PR yang ada di lembaga ataupun perusahaan tempat kita bekerja. Baiklah, kita akan membahas satu-satu tentang aktivitas praktisi PR ini. Yang pertama ialah press release atau siaran pers. Siaran pers adalah berita, informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga atau organisasi yang melewati tangan-tangan dari praktisi PR, yang mana menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Menurut seorang penulis buku Public Relation Internasional, siaran pers adalah sebuah berita yang disusun oleh lembaga atau organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan perusahaan tersebut. Tetapi sebenarnya tidak hanya proses dan juga tidak hanya sekedar kegiatan, tetapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang memang ingin kita publish. Dan itu haruslah didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis sehingga bisa dimanfaatkan, bahkan kita akan melihat seperti apa berita-berita yang ditulis dalam post release ini agar sampai ke khalayak yang memang menjadi target market kita. Kemudian juga termasuk di sana seberapa panjangnya atau apa bentuk isi serta bagaimana mendesainnya berita tersebut. Hal tersebutlah yang akan menjadi kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR. Bukan satu informasilah yang ditulis begitu panjang dalam hal ini. Akan tetapi bagaimana nantinya sampai menjadi satu statement yang luar biasa, dan itu mengakulasikan semua informasi yang kita inginkan. Mungkin bisa jadi sekian menit ataupun berapa menitnya berita tersebut akan dirilis. Dan yang perlu kita ingat di sini, seperti berita elektronik di televisi, radio, media cetak itu memang tidak perlu panjang dan lama, bahkan itu hanya hitungan menit saja beritanya. Nah, bagaimana berita yang begitu banyak itu, produk dan jasa yang kita tawarkan juga begitu banyak, tetapi hal tersebut hanya tertuangkan dalam beberapa menit saja untuk dijadikan sebuah berita. Kemudian siaran berita atau news release adalah pesan-pesan ataupun informasi dari perusahaan yang ditulis oleh praktisi PR. Bentuknya sangatlah bermacam-macam seperti berita, artikel, foto, video yang kemudian dipubliskan di media massa. Adapun perbedaan antara siaran pers ini dengan siaran berita ini menjadi gawaian dari praktisi PR. Kalau berita lebih kepada tujuan yaitu tujuan untuk memastikan satu informasi, mendidik, membimbing perkembangan ekonomi. Sementara tujuan dari siaran pers tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat, citra ataupun pandangan, penilaian yang baik dari publik atau anggota masyarakat ke perusahaan atau lembaga kita. Nah, jika berita mereka memberitahukan sebuah peristiwa yang sifatnya ialah gagasan dan umum, tetapi siaran pers cenderung lebih mendidik, memberitahukan tentang
peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi, di sini ada proses mendidik untuk bisa mengetahui peristiwa itu secara lebih mendalam. Kemudian, perbedaan lainnya dapat dilihat dalam pelaporan berita, yang mana berita hanya dalam siaran berita, yang mana berita hanya dilaporkan yang sesungguhnya, sedangkan pada siaran pers, pelaporannya memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dan fakta yang merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, siaran pers lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan negara yang besar dan yang memiliki masalah yang besar pula. Adapun selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengelola siaran pers ini oleh media yang dilakukan oleh praktisi PR. Yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya. Maksudnya di sini, jika formatnya sudah sesuai dengan media massa yang bersangkutan, maka kita tinggal masuk. Artinya apa adanya. Kalau medianya bertindak seperti ini dan format tersebut tidaklah bisa diubah karena kita haruslah mengikuti saja. Yang kedua, siaran pers ditulis ulang oleh media dengan format berita tetapi tidak mengurangi isi, konten, dan kebutuhan utama dari berita. Tetapi sebelum dipublish akan diusahakan untuk didudukkan terlebih dahulu secara bersama terkait apakah berita tersebut sudah sesuai atau belumnya sebelum dirilis. Kemudian yang ketiga, bentuknya dipadatkan jika susunannya sangat panjang karena semakin banyak berita yang akan kita luruskan, maka di sini wartawan, editor maupun media sudah mempunyai patokannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis siaran pers. Yang pertama ialah pengumuman jadwal peristiwa. Di sini adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan ataupun cara yang akan diselenggarakan untuk menarik perhatian publik, khalayak maupun media, dan biasanya sifatnya adalah undangan untuk media massa. Yang kedua, pengumuman untuk media massa pengunggahnya, yaitu menyampaikan acara ataupun peristiwa yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada untuk ikut serta untuk menyiapkan peliputannya, agar mereka mempersiapkan diri untuk meliputi acara ataupun peristiwa yang akan diadakan, dan pengumumannya tidaklah boleh dari satu halaman. Yang ketiga, siaran berita, yaitu isinya berupa berita, pidato, ceramah seseorang atau pimpinan, sehingga ini banyak menjadi pilihan bagi lembaga ataupun perusahaan yang memanfaatkan siaran pers ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita menulis siaran pers ini, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu siapa yang akan tertarik atau siapa yang akan kita kejar agar press release ini menarik untuk mereka. Jadi, targetnya di sini haruslah jelas. Kemudian yang kedua, apakah memberikan informasi baru atau justru tidak? Kemudian yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers ini akan memberikan dampak yang lebih besar kepada kita. Kemudian siaran pers perlu diberikan tanda untuk yang pertama segera diberitakan oleh praktisi PR, dan yang selanjutnya untuk diterbitkan tanggal berapanya juga harus dijelaskan. Yang harus diperhatikan dalam menulis siaran pers yaitu yang pertama ialah subjeknya. Subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita kerjakan. Sebaiknya nama perusahaan tidak diletakkan sebagai subjek karena hal ini untuk menghindari kesan promosi. Tetapi ketika perusahaan sedang menjadi sorot oleh masyarakat melalui media, maka perusahaan di sini harus dijadikan sebagai subjek. Yang kedua ialah paragraf pertamanya, yang mana paragraf pertama haruslah berisi rangkuman berupa pesan. Jadi, paragraf utama tersebut akan menampilkan tingkat ketertarikan publik untuk membaca berita yang kita rilis, bagus atau tidaknya.
Tujuan paragraf utama ini ialah untuk memudahkan masyarakat membaca atau mengetahui informasi yang kita publish. Kemudian selanjutnya, ya ada pun strategi dalam pembuatan siaran pers ini, yaitu yang pertama diperlukan data yang menarik, artinya jangan hanya sekedar data dan fakta yang biasa saja. Yang kedua, penyampaiannya haruslah dilakukan sesegera mungkin setelah adanya berita tersebut. Karena jika ditunda, nilainya dapat menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Kemudian yang ketiga, harus langsung ke media redaksi sehingga berita tersebut tidak tertunda untuk dipublish. Yang keempat, memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Dan yang kelima, pembuatan siaran pers diperlukan adanya prasosialisasi, yaitu konferensi pers. Konferensi pers ini berbeda dengan pers rilis karena kalau beritanya dirilis tanpa harus bertemu dengan para jurnalis. Sedangkan konferensi pers atau jumpa pers, maka kita disebut sebagai tokohnya atau menjadi sumber informasinya, di mana kita mengundang para tamu untuk menyampaikan statement yang akan disampaikan, dan yang akan menulis itu adalah seluruh para jurnalis yang kita undang. Jadi dapat dikatakan bahwasannya konferensi pers atau jumpa pers ini merupakan suatu kegiatan mengundang. Dengan begitu, kita harus paham apa perbedaan pers rilis dengan konferensi pers ini. Jadi, dapat disimpulkan kembali apakah itu kegiatan konferensi pers. Kegiatan konferensi pers adalah mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang mempunyai nilai berita yang telah disiapkan secara matang oleh lembaga. Adapun tujuan dari konferensi pers ini, yang pertama yaitu untuk menyebarluaskan informasi positif. Karena mustahil jika kita menyebarkan informasi yang berbentuk negatif, oleh sekutu kita perlu menyebarluaskan informasi yang positif terkait dengan lembaga atau perusahaan tersebut. Yang kedua, menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Jadi, salah satu fungsinya di sini ialah untuk menetralkan sekaligus membantah kalau memang ada informasi yang tidak benar di luar dugaan pada saat jumpa pers atau konferensi pers. Yang ketiga ialah meningkatkan citra, yaitu dengan adanya jumpa pers ini, informasi akan naik kemana-mana dalam satu waktu bersamaan, sehingga semua masyarakat mendengarkan berita yang disebarkan. Mereka akan membaca berita tersebut dan juga akan mendengar serta menilai terkait dengan apa yang mereka lihat. Nah, ini akan membentuk suatu citra lembaga. Jika informasi yang disebarkan di sini bersifat positif, yang dapat memberikan pengaruh baik kepada lembaga atau organisasi. Tujuan yang keempat yaitu membina hubungan dengan pers, yang mana kita harus paham dan menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Jadi secara otomatis hubungan antara lembaga dan dengan public relation ini atau dengan para jurnalis dan juga dengan para media, maka harus dibangun hubungan yang baik di sini agar informasi yang dihasilkan juga bersifat positif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan konferensi pers dalam prakteknya. Hal ini tentu berbeda dengan press release. Hal ini perlu kita ketahui bahwa konferensi pers ialah di mana kita menjadi sorotan, menjadi sumber beritanya. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu yang pertama menyiapkan undangan. Artinya mengirim undangan kepada para redaksi media minimal 3 hari atau 1 hari, perlu mempersiapkan 1 hari sebelum kegiatan konferensi pers itu diadakan. Kenapa kita perlu mempersiapkannya itu 1 hari atau 3 hari? Di sini karena berita itu sangatlah banyak, di mana begitu banyaknya juga para jurnalis atau para wartawan itu terbatas, jadi pembagian tugasnya akanlah sangat susah.
Kemudian kita atau dalam sebuah lembaga ataupun perusahaan perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima. Jadi jangan dikirim kemudian selesai saja. Jadi di sini praktisi PR perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut sudah diterima ataupun belum. Dan perlu ditanyakan berapa kesediaan para jurnalis atau wartawan yang akan hadir pada saat konferensi atau jumpa pers. Jadi hal ini sangatlah perlu dipersiapkan secara matang. Adapun langkah yang ketiga yaitu menyiapkan pers rilisnya yang erat kaitannya kepada informasi yang akan disampaikan pada konferensi pers. Kemudian yang keempat, perusahaan bersama dengan para praktisi PR perlu menunjuk juru bicara. Seperti antara dijelaskan tadi, bisa saja judul bicaranya itu pimpinan atau para pengambilan kebijakan, atau bisa saja diambil oleh praktisi PR atau orang yang paling cocok untuk menyampaikan materi tersebut. Jadi, hal ini harus dipersiapkan secara matang siapa yang akan menjadi juru bicaranya. Karena kegiatan konferensi pers ini biasanya dilakukan secara live dan tidak mungkin juru bicaranya di sini adalah orang yang belak-belakan. Kemudian langkah yang kelima, menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Tempatnya jika bisa yaitu menyenangkan, gampang dicapai dari sisi transportasi ataupun kemudian dapat menampung keseluruhan media. Kemudian langkah yang keenam, persiapan alat bantu. Di sini kita perlu memperhatikan seperti screen, OHP, mikrofon, speaker, pengeras suara, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu kita juga harus mempersiapkan beberapa hal, diantaranya yang pertama menyiapkan makanan penunjang. Di sini namanya jika kita mengundang orang lain seperti wartawan, jurnalis, ataupun tamu undangan lainnya yang kita anggap untuk menyampaikan informasi, maka di sini kita juga harus menghidangkan makanan untuk mereka. Yang kedua, menyiapkan media atau souvenir bagi tamu atau bagi para jurnalis. Yang ketiga, membuat daftar hadir, karena hal ini juga sangat penting. Daftar hadir ini disebut juga dengan buku tamu khusus sebagai wartawan, sehingga kita mempunyai data khusus yang nantinya kita akan bisa mengontak mereka secara langsung ketika kita butuh pada saat waktu tertentu. Yang keempat yaitu durasi konferensi pers, yang mana durasi ini diatur secara ringkas untuk mengingat waktu yang dimiliki oleh wartawan sangatlah terbatas. Karena kinerja para wartawan ataupun jurnalis ialah mengejar deadline. Jadi konsep yang digunakan oleh wartawan itu ialah konsep 5W tambah 1H. Jika sudah mendapat sama pertanyaan, maka tugasnya di sini akan selesai dan dia akan langsung pergi. Yang kelima, ketika mendapat pertanyaan, akan besar kemungkinan wartawan bertanya kepada sebuah lembaga setelah penjuru bicara tersebut menjelaskan materi yang telah disampaikannya. Terkadang wartawan di sini juga bertanya di luar materi yang dibahas. Kemudian yang keenam, apabila para wartawan atau para jurnalis di luar undangan kita masuk ke dalam ruangan tersebut, maka kita juga tidak boleh mengusirnya, karena akan ada persediaan kursi ataupun mejanya. Jadi jangan diusir, biarkan saja mereka masuk dan menyiapkan berita-berita yang akan dirilis. Karena bisa saja di luar dugaan, orang yang tidak diundang bisa memberikan dampak baik bagi perusahaan atau lembaga kita. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tugas atau aktivitas praktisi PR, yaitu pada bagian presentasi. Perlu kita ketahui yang dituntut oleh sumber berita ini ialah bagaimana dia mempresentasikan atau bagaimana kemampuan presentasinya atau pada jumpa pers yang akan dilaksanakan. Kenapa hal ini menjadi penting?
Karena di sini konferensi pers membutuhkan presentasi yang sangat baik. Karena jika kegiatan konferensi pers ini dilakukan, maka pada penjuru bicara itu harus setiap saat selesai presentasi tersebut tidak hanya diam saja ketika presentasi sudah selesai. Dia juga harus mengelola kembali terkait dengan informasi yang disebarkan. Karena hal ini dapat dilihat bahwasanya di depannya itu banyak sekali para jurnalis ataupun wartawan yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mereka dengan materi yang dibahas ataupun informasi yang disampaikan oleh para juru bicara. Jadi di sini mereka haruslah profesional. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa para jurnalis ataupun wartawan itu mereka adalah wartawan yang memiliki kemampuan berpikir yang kritis, sehingga pada saat pembicaraan sudah selesai, maka dia langsung bertanya terkait dengan informasi ataupun materi yang disampaikan. Terkadang bisa juga yang ditanyakan itu di luar yang kita presentasikan. Jadi di sini juru bicara tersebut haruslah sangat baik, harus handal, harus profesional. Karena dia harus bisa menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jurnalis ataupun wartawan. Kemudian ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang praktisi PR dalam sebuah lembaga dalam presentasi tersebut. Yang pertama terkait dengan mempresentasikan informasi yang sudah kita buat tadi. Jadi informasi yang sudah disiapkan ataupun materi yang sudah disiapkan tersebut harus dengan matang. Jadi kita tidak perlu terbata-bata lagi dalam menyampaikan materi tersebut, khususnya para juru bicara. Kemudian yang kedua, bagaimana menjawab pola dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jurnalis atau para wartawan tersebut. Dan justru pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan oleh narasumber. Jadi di luar dugaan kita harus mempersiapkan dengan matang agar pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, memberikan press release kepada audiens. Maksudnya di sini, jadi press release yang sudah kita buat tadi dan kita sampaikan itu sebaiknya harus dibaca oleh mereka, sehingga pemahaman mereka akan lebih cepat dan bisa sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian selebihnya adalah urusan personal, yaitu bagaimana komunikasi presentasinya itu harus diperhatikan, bagaimana agar presentasi tersebut tidak kaku dan berjalan dengan lancar. Baiklah, mungkin sampai disitulah presentasi saya pada pertemuan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.